Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia, mahasiswa kelas 3B Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 221063125040. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 materi yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu mengenai uang fiat dan pajak, lalu sistem pembayaran elektronik, sistem peer-to-peer lending, dan crowdfunding, lalu sistem investasi, dan yang terakhir yaitu sistem transfer uang. Tujuan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep tersebut. Oke, sebelum kita memulai penjelasan materi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Secara umum, sistem ini merupakan elemen krusial dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional organisasi. Sistem ini mengintegrasikan prosedur, perangkat lunak, dan komponen lainnya untuk efektif mengelola informasi keuangan. Pemahaman yang baik terkait SIAK memungkinkan kita untuk melihat bagaimana peranannya dalam konteks fiat dan juga pajak. Oke, sistem informasi akuntansi dan keuangan mencangkup beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu proses pengumpulan informasi, lalu yang melibatkan langkah-langkah untuk menghimpun data keuangan dari berbagai sumber, seperti transaksi penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya di berbagai departemen dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu proses pengelolaan informasi, di mana data yang terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak dan alat yang sesuai, seperti perhitungan perpajakan, penggajian karyawan, dan lainnya. Lalu ketiga, laporan informasi, di mana hasil dari pengolahan data disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dalam konteks fiat dan pajak, SIAK memainkan peran sentral. Fiat merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah. SIAK memfasilitasi pencatatan semua transaksi keuangan terkait fiat dan pajak, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan perhitungan pajak. Laporan yang dihasilkan dari SIAK sangat membantu manajemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kinerja keuangan organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang fiat dan pajak dalam konteks SIAK, kita dapat melihat bagaimana sistem ini berperan dalam merekam, mengelola, melaporkan semua aspek keuangan yang relevan. Konsep-konsep ini sangat penting dalam memberikan dasar informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan keuangan manajemen. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih lanjut mengenai fiat currency atau mata uang fiat. Mari kita fokus pada konsep fiat currency. Fiat currency atau mata uang fiat merujuk pada bentuk mata uang yang nilainya ditentukan oleh regulasi pemerintah, bukan didukung oleh aset fisik seperti emas atau perak. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari sistem mata uang ini. Kelebihan pertama dari fiat currency adalah kontrol dan monitor yang dimilikinya. Salah satu kelebihan utama adalah kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang dalam ekonomi. Dengan kontrol ini, mereka dapat merespon perubahan ekonomi melalui berbagai kebijakan, seperti penyesuaian suku bunga dan regulasi jumlah uang yang beredar. Hal ini memungkinkan mereka menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah gejolak berlebihan. Lalu, kelebihan yang kedua adalah kemudahan penggunaannya. Fiat currency sangat mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang digital. Mata uang ini memungkinkan individu untuk dengan cepat membayar barang dan jasa tanpa perlu membawa atau mengukur komoditas fisik seperti emas atau logam berharga lainnya. Nah, kepraktisan ini menjadikan fiat currency pilihan yang nyaman dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Lalu kelebihan yang ketiga adalah fleksibilitas. Fiat currency tidak bergantung pada nilai komoditas fisik, sehingga pemerintah dapat merespon perubahan ekonomi yang dengan cara lebih fleksibel. Mereka dapat mencetak lebih banyak uang saat ekonomi membutuhkannya dan untuk mendukung pertumbuhan atau mengurangi pasokan uang untuk menghindari inflasi. Oke, setelah membahas kelebihannya, mari sekarang kita jelaskan tentang kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah rentan terhadap inflasi dan juga deflasi. Fiat currency sangat rentan terhadap fluktuasi nilai karena nilai tergantung pada kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang atau jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang tersebut, hal ini dapat menyebabkan inflasi atau peningkatan harga secara umum atau deflasi, yaitu penurunan harga secara umum. Maka dari itu, sementara fiat currency memiliki kelebihan dalam kontrol dan kemudahan penggunaan, kita perlu memahami potensi resiko terutama terkait dengan stabilitas nilai mata uang tersebut dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai devaluasi atau depresiasi pada fiat currency. Devaluasi atau depresiasi merujuk pada penurunan nilai mata uang fiat, terutama dalam situasi krisis ekonomi, politik, atau sosial di suatu negara. Ketidakstabilan ekonomi politik atau perubahan pemerintah yang tidak stabil dapat menyebabkan mata uang lokal kehilangan nilai terhadap mata uang asing. Ini membawa resiko yang signifikan, terutama dalam situasi-situasi tersebut. Lalu kemudian kekurangan lain dari fiat currency adalah tidak adanya nilai intrinsik yang melekat pada mata uang tersebut. Nilainya sepenuhnya bergantung pada persepsi dan kepercayaan masyarakat. Dan kekurangan ini membuatnya rentan terhadap fluktuasi pasar dan spekulasi mata uang. Dalam praktiknya, sebagian besar negara di seluruh dunia saat ini menggunakan fiat currency. Oleh karena itu, kebijakan monitor yang bijak dan stabilitas pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga nilai mata uang ini agar tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak pasar. Oke. Sementara itu, pajak dan sistem akuntansi pajak juga memiliki peran sentral dalam disiplin keuangan dan akuntansi. Pajak memainkan peran krusial dalam mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi, alokasi sumber daya, dan pembangunan infrastruktur. Melalui pemahaman pajak, pemerintah dapat merencanakan dan mengelola anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan pajak sebagai faktor utama. Tarif pajak yang tinggi dapat berdampak besar pada aktivitas ekonomi individu atau perusahaan, mempengaruhi keputusan investasi dan tabungan. Oleh karena itu, analisis kebijakan keuangan menjadi penting untuk memahami dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Pentingnya manajemen pajak juga ditekankan, yang mencangkup efisiensi, keadilan, dan kepatuhan perpajakan. Efisiensi berkaitan dengan cara pemerintah mengumpulkan dana tanpa memberatkan terlalu berat pada individu atau bisnis. Keadilan melibatkan pertimbangan terhadap distribusi pajak, sementara kepatuhan perpajakan memastikan bahwa ukuran perpajakan diikuti dengan benar. Oke, terakhir, pajak bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan. Manajemen pajak mencangkup efisiensi, keadilan, dan kepatuhan perpajakan, serta dampaknya pada laporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus memperhitungkan dan melaporkan pajak yang harus mereka bayar, termasuk perubahan peraturan pajak yang dapat mempengaruhi laporan keuangan mereka. Semua ini menjadi topik utama dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan. Oke, sekarang mari kita memperdalam peran sistem informasi akuntansi dalam konteks manajemen pajak. Dalam era yang didominasi oleh teknologi,
Peran sistem informasi akuntansi telah berkembang menjadi sebuah landasan yang esensial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan serta efisiensi proses perpajakan. Pertama-tama, sistem informasi akuntansi memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan semua transaksi keuangan yang terkait dengan pajak melalui otomatisasi pencatatan dan kategorisasi transaksi. Perusahaan dapat menciptakan database yang lengkap dan terstruktur mengenai aspek-aspek keuangan yang memiliki dampak perpajakan. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk proses selanjutnya, termasuk perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan kecanggihan teknologi, sistem informasi akuntansi dapat menyinkronkan data keuangan perusahaan dengan perubahan pengaturan perpajakan secara otomatis. Ini memastikan bahwa perhitungan pajak selalu berdasarkan pada regulasi yang berlaku saat itu. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana peraturan perpajakan dapat berubah dengan cepat, sistem yang responsif menjadi kunci dalam menjaga kepatuhan. Sistem informasi akuntansi tidak hanya berfokus pada proses perhitungan pajak, tetapi juga pada pelaporan yang akurat. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan dan memiliki integritas yang tinggi. Keakuratan laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, tetapi juga membantu dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan seperti investor, mitra bisnis, dan juga pemerintah. Manajemen dokumen dan catatan pajak menjadi semakin efisien dengan adanya sistem informasi akuntansi. Semua dokumen terkait pajak, termasuk faktur, kwitansi, dan pernyataan keuangan, dapat diakses dengan mudah melalui sistem ini. Ini tidak hanya memudahkan proses audit perpajakan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk menanggapi pertanyaan dari otoritas pajak dengan cepat dan akurat. Pentingnya kepatuhan peraturan perpajakan menciptakan kebutuhan akan integrasi yang erat antara sistem informasi akuntansi dan perubahan dalam regulasi perpajakan. Perusahaan harus mampu mengadopsi perubahan peraturan perpajakan ke dalam sistem mereka dengan cepat dan efisien. Sebagai bagian dari mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, mahasiswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan ini guna menghadapi dinamika lingkungan perpajakan. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga memainkan peran kunci dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang mungkin tersedia. Dengan memahami seluk-beluk regulasi perpajakan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan penggunaan insentif perpajakan yang relevan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan investasi. Lalu dalam konteks internasional, di mana bisnis sering beroperasi di berbagai yurisdiksi, manajemen lintas batas menjadi semakin kompleks. Sistem informasi akuntansi harus dapat mengakomodasi perbedaan dalam regulasi perpajakan antar negara dan menyediakan pemahaman yang holistik tentang dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan, mahasiswa juga diajarkan mengenai pentingnya keamanan informasi dalam konteks manajemen pajak. Data perpajakan adalah informasi yang sangat sensitif, dan perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mereka dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran sistem informasi akuntansi dalam manajemen pajak memberikan landasan yang kokoh bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan yang kompleks di dunia bisnis yang terus berubah. Penguasaan keterampilan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang besar dalam karir di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen. Oke, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana
Perusahaan ABC memanajemen pajak dalam sistem informasi akuntansi dapat diilustrasikan melalui beberapa aspek kunci yang terintegrasi dengan baik dalam operasi mereka. Yang pertama yaitu manajemen risiko pajak. Perusahaan ABC menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko pajak. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan peraturan pajak di suatu negara di mana perusahaan beroperasi, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan simulasi dan analisis dampak perubahan tersebut pada kewajiban pajak mereka. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan peraturan. Lalu yang kedua yaitu pengoptimalan pajak. Sistem informasi akuntansi juga digunakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan. Melalui analisis keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah. Sebagai contoh, mereka mungkin memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh suatu yurisdiksi, memungkinkan mereka mengurangi beban pajak sambil mendukung inisiatif lingkungan. Pengoptimalan ini membantu perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban pajak, tapi juga memanfaatkan peluang yang tersedia. Lalu yang ketiga, kepatuhan pajak internasional. Dalam konteks pajak internasional, sistem informasi akuntansi membantu perusahaan ABC mematuhi peraturan perpajakan yang kompleks. Perusahaan ini memantau perjanjian perpajakan ganda, mengelola risiko penghindaran pajak, dan memastikan kepatuhan dengan aturan perpajakan di setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Lalu yang keempat, audit dan pelaporan. Sistem informasi akuntansi juga berperan penting selama proses audit pajak. Perusahaan ABC dapat mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat, memudahkan proses audit, dan memastikan kepatuhan dengan peraturan perpajakan. Kemampuan sistem ini untuk menghasilkan laporan pajak yang akurat menjadi kunci dalam menghadapi auditor pajak. Lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya keamanan dalam sistem informasi akuntansi. Dalam menjalankan semua fungsi ini, keamanan sistem informasi akuntansi dan keuangan menjadi aspek kritis. Sistem ini menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan informasi keuangan yang sangat sensitif seperti laporan keuangan, data pelanggan, dan rekening bank. Pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan akses tidak sah, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak reputasi perusahaan. Lalu kesimpulannya dari studi kasus tersebut, yaitu studi kasus perusahaan ABC, menunjukkan bagaimana integrasi yang efektif antara sistem informasi akuntansi dan manajemen pajak dapat memberikan keuntungan signifikan, dari manajemen risiko hingga pengoptimalan pajak dan kepatuhan internasional. Sistem ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan juga strategis. Keamanan informasi dalam konteks ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga fondasi dalam memastikan integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya keamanan dalam konteks sistem informasi keuangan dan akuntansi dan keuangan. Dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, keamanan menjadi aspek yang kritis karena melibatkan data keuangan yang sangat sensitif. Ancaman terhadap keamanan data dapat menjadi dampak serius, seperti kehilangan kepercayaan pelanggan dan investor, sanksi hukum, dan kerugian finansial. Berikut adalah beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kebocoran data dan kepercayaan. Ancaman pencurian data pelanggan atau kebocoran laporan keuangan dapat merusak kepercayaan pelanggan dan investor. Ini dapat berujung pada sanksi hukum dan penurunan reputasi perusahaan. Lalu yang kedua ada integritas data. Sistem informasi harus menjamin integritasnya, tidak mengalami perubahan yang tidak sah, upaya perusakan atau manipulasi data keuangan. Kerentanan terhadap serangan atau manipulasi dapat merusak
keandalan laporan keuangan, mempengaruhi saham, dan mengancam keberlanjutan perusahaan. Lalu yang ketiga ada ketersediaan data. Ancaman dari dunia digital seperti serangan cyber, bencana alam, atau perang dapat mengganggu ketersediaan data. Dalam konteks keuangan, ketersediaan data yang diperlukan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis dan pengambilan keputusan yang akurat. Lalu yang keempat yaitu kepatuhan regulasi. Kepatuhan dengan peraturan dan standar keamanan seperti GDPR di Uni Eropa atau HIPAA di Amerika Serikat adalah keharusan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda besar dan konsekuensi hukum lainnya. Yang kelima, ancaman cyber. Keamanan sistem akuntansi dan keuangan sering menjadi target pelaku kejahatan cyber. Ancaman meliputi serangan malware, phishing, dan pencurian identitas. Keamanan cyber yang lemah dapat membuka celah bagi pelaku jahat untuk mengakses data keuangan dan merusak operasi bisnis. Yang keenam yaitu pelanggaran insider. Ancaman keamanan tidak selalu berasal dari luar. Kadang-kadang, pelanggaran data dapat terjadi melalui tindakan insider atau orang dalam. Pemantauan dan kontrol yang ketat akan akses internal ke sistem informasi juga diperlukan. Lalu yang ketujuh, pemulihan data. Selain mencegah pelanggaran keamanan, perencanaan pemulihan data yang baik penting dalam kasus bencana, peretasan, atau kerusakan manusia. Kemampuan untuk mengembalikan data ke kondisi normal setelah insiden menjadi kunci dalam menjaga kontinuitas operasional. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik menjadi hal yang penting dalam dunia keuangan modern. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, mahasiswa perlu memahami berbagai aspek terkait sistem pembayaran elektronik. Salah satu poin pentingnya adalah bagaimana teknologi dapat membentuk, mempengaruhi, dan mengoptimalkan sistem pembayaran elektronik di berbagai tingkat. Di sisi teknis, integrasi dengan sistem informasi akuntansi memainkan peran kunci dalam memastikan rekam jejak transaksi yang akurat dan keamanan data keuangan. Perlu diingat bahwa perkembangan teknologi, regulasi, dan tren pasar dapat berdampak pada evolusi sistem pembayaran elektronik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen tersebut menjadi krusial untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem pembayaran elektronik di era digital saat ini. Sistem pembayaran elektronik atau e-payment telah menjadi pilar utama dalam ekosistem bisnis modern, membentuk landasan penting dalam proses keuangan dan akuntansi perusahaan. Beroperasi tanpa keterlibatan uang tunai fisik atau cek, sistem ini memanfaatkan teknologi digital dan perangkat elektronik untuk memastikan melaksanakan transaksi keuangan. Berikut adalah gambaran komprehensifnya. Yang pertama yaitu ada definisi sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah konsep dan infrastruktur yang memungkinkan individu dan bisnis melakukan transaksi keuangan menggunakan teknologi digital dan perangkat elektronik. Ini mencakup berbagai metode pembayaran yang memfasilitasi efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses transaksi. Lalu yang kedua, metode pembayaran elektronik. Beberapa metode pembayaran elektronik yang umum digunakan yaitu yang termasuk pertama ada kartu kredit, yaitu pengguna dapat menggunakan kartu kredit mereka untuk melakukan pembelian secara online atau di toko non-fisik.
Transaksi dicatat dan dapat dibayarkan oleh pemegang kartu pada akhir bulan. Lalu ada kartu debit. Dan kartu debit ini yaitu transaksi dibebankan secara langsung dari rekening bank pemegang kartu tanpa utang yang harus dibayarkan di akhir bulan. Lalu selanjutnya ada juga transfer bank elektronik. Melibatkan transfer dana dari suatu rekening bank ke rekening bank lainnya secara elektronik. Digunakan untuk pembayaran tagihan dan transaksi bisnis. Lalu ada juga dompet digital. Aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi dengan mudah. Contohnya yaitu ada PayPal, Google Pay, Trust Dana, GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada cryptocurrency, yaitu mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin, menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi internasional yang cepat dan aman tanpa melibatkan bank atau pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada manfaat sistem pembayaran elektronik. Antara lain, manfaatnya yaitu yang pertama efisiensi. Transaksi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, mengurangi kebutuhan akan proses manual. Lalu yang kedua ada kemudahan akses. Konsumen dan perusahaan dapat mengakses layanan keuangan tanpa ketergantungan pada uang tunai atau cek fisik. Lalu yang ketiga ada kemudahan transaksi. Proses pembayaran menjadi lebih mudah, terutama dalam era perdagangan online yang berkembang pesat. Lalu yang terakhir yaitu internasionalisasi. Nah, cryptocurrency memungkinkan transaksi internasional tanpa batasan geografis. Dan selanjutnya yaitu peran teknologi dalam sistem pembayaran elektronik. Integrasi dengan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu pentingnya mengintegrasikan sistem pembayaran elektronik dengan sistem informasi akuntansi untuk mencatat transaksi dengan akurat. Lalu yang kedua yaitu keamanan. Perlunya mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data keuangan dan mengatasi ancaman cyber. Lalu yang kelima yaitu ada evolusi sistem pembayaran elektronik. Ada perkembangan teknologi. Perubahan dalam teknologi, regulasi, dan tren pasar dapat mempengaruhi evolusi sistem pembayaran elektronik. Lalu ada adaptasi bisnis. Perusahaan perlu terus mengikuti perkembangan dan menyesuaikan sistem pembayaran mereka dengan tren yang terkini. Sistem pembayaran elektronik telah mengubah cara bisnis dan individu melakukan transaksi keuangan, membawa dampak positif terhadap efisiensi dan kemudahan akses dalam dunia keuangan modern. Sistem pembayaran elektronik sebagai komponen penting dalam ekosistem bisnis modern mencangkup berbagai teknologi dan metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai fisik atau cek. Dalam ekosistem ini, pengguna atau konsumen bisnis dan pihak ketiga berperan sebagai elemen kunci yang terlibat dalam transaksi. Mereka menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan mesin kasir untuk mengakses sistem pembayaran elektronik. Jaringan komunikasi dan internet memungkinkan terhubungnya perangkat elektronik ke penyedia layanan pembayaran seperti bank, fintech, dan perusahaan kartu kredit. Selain itu, terdapat prosesor pembayaran yang memproses dan mengotomatisasi transaksi. Lembaga regulasi pemerintah yang mengawasi keamanan dan kepatuhan serta keuntungan yang signifikan bagi pengguna. Keuntungan penggunaan sistem pembayaran elektronik sangat beragam. Yang pertama yaitu transaksi menjadi lebih mudah dan cepat tanpa menghitung uang tunai atau menunggu cek cairan.
Keuntungan lainnya adalah adanya rekam jejak atau audit trail yang memudahkan pemantauan audit dan pelaporan keuangan. Keamanan juga menjadi fokus utama dengan penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor untuk melindungi transaksi dari ancaman cyber. Efisiensi biaya juga tercapai dengan mengurangi biaya percetakan dan pengelolaan uang tunai, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia. Dalam konteks keamanan, perlindungan konsumen menjadi perhatian utama lembaga regulasi yang mengatur sistem pembayaran elektronik. Perlindungan ini melibatkan kebijakan-kebijakan untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan integritas transaksi. Selain itu, perlindungan konsumen juga mencangkup pemulihan data yang baik, pelatihan penggunaan terkait praktik keamanan, dan kesadaran akan ancaman potensial. Dengan demikian, sistem pembayaran elektronik membawa dampak positif yang signifikan dalam memperbaiki efisiensi, kecepatan, dan keamanan proses keuangan di era digital. Sistem pembayaran elektronik telah membawa dampak signifikan pada perusahaan, terutama dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi dan keuangan. Salah satu implikasi utama adalah perlunya integrasi sistem yang baik. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem pembayaran elektronik terhubung secara efektif dengan sistem informasi akuntansi mereka. Ini bukan hanya untuk mencatat transaksi dengan benar, tetapi juga untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Lalu, pentingnya integrasi juga berhubungan dengan efisiensi operasional. Proses transaksi otomatis dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan sistem pembayaran elektronik, perusahaan dapat mencapai kecepatan dan akurasi dalam pencatatan transaksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan responsibilitas perusahaan terhadap perubahan pasar. Namun, bersamaan dengan efisiensi, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan manajemen risiko yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko adalah bagian integral dari pengelolaan keuangan perusahaan. Risiko keamanan dan risiko keuangan yang terkait dengan fluktuasi nilai aset dalam sistem pembayaran elektronik perlu dikelola dengan cermat. Penerapan sistem pembayaran elektronik juga menuntut perusahaan untuk tetap patuh terhadap peraturan dan juga regulasi yang berkembang dalam industri ini. Hal ini mencangkup kepatuhan terhadap peraturan pelindungan konsumen, perlindungan data, dan persyaratan keuangan. Perusahaan harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka sesuai dengan perubahan hukum yang berlaku. Lalu di sisi analisis data, sistem pembayaran elektronik memberikan peluang untuk menggali informasi berharga. Perusahaan dapat menggunakan data yang dihasilkan oleh sistem ini untuk mengidentifikasi tren, perilaku konsumen, dan peluang bisnis baru. Analisis data ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis. Selain dampak operasional dalam keuangan, ada juga implikasi sosial dan ekonomi dari penggunaan sistem pembayaran elektronik. Meskipun teknologi ini dapat mempercepat inklusi keuangan dan memberikan akses yang lebih luas, perusahaan dan pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan ini tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Kesadaran akan kesenjangan akses dan upaya untuk menguranginya perlu menjadi bagian integral dari strategi implementasi. Secara keseluruhan, penerapan sistem pembayaran elektronik memerlukan pendekatan holistik. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek integrasi, efisiensi operasional, manajemen risiko,
kepatuhan, analisis data, dan dampak sosial dan ekonomi untuk memastikan penerapan yang sukses dan berkelanjutan. Dalam era ini, di mana teknologi informasi terus maju, perubahan drastis terjadi di sektor keuangan, terutama dalam hal akses dan manajemen data. Sistem keuangan tradisional semakin digantikan oleh inovasi-inovasi baru. Dan di tengah perkembangan ini, peer-to-peer lending dan crowdfunding muncul sebagai solusi revolusioner yang memungkinkan individu dan bisnis untuk memperoleh dana atau mendanai proyek tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional. Dalam mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan, mahasiswa perlu memahami secara mendalam, mengintegrasikan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding ke dalam proses akuntansi keuangan. Paham terhadap implikasi keuangan yang melekat pada kedua sistem ini juga menjadi kunci dalam memahami perubahan lanskap keuangan modern. Oke, mari kita awali dengan peer-to-peer lending, suatu bentuk pinjaman yang memfasilitasi pertemuan langsung antara peminjam dan pemberi melalui platform daring. Sistem ini bekerja melalui platform online yang menghubungkan individu atau bisnis yang mencari pinjaman dengan memberikan pinjaman potensial. Proses ini melibatkan verifikasi kredit, penetapan suku bunga, dan pelaksanaan transaksi secara efisien dan digital. Keberhasilan peer-to-peer lending terletak pada kemampuannya menyediakan akses ke modal tanpa melibatkan proses yang rumit dan berbelit, seperti yang terjadi di lembaga keuangan tradisional. Kecepatan pengajuan dan persetujuan pinjaman juga menjadi daya tarik utama. Meskipun begitu, tantangan seperti resiko kredit, perlindungan konsumen, dan regulasi perlu diperhatikan serius. Sekarang, kita beralih ke crowdfunding, yaitu sebuah mekanisme pendanaan yang memanfaatkan partisipasi banyak orang melalui platform daring. Crowdfunding memungkinkan proyek atau usaha mendapatkan dana dari sejumlah besar kontributor dengan menawarkan imbalan atau insentif tertentu. Jenis crowdfunding mencakup ekuitas, utang, dan reward-based crowdfunding. Crowdfunding ekuitas memberikan peluang pada investor untuk mendapatkan kepemilikan saham kecil dalam perusahaan yang didanai. Sementara itu, crowdfunding utang melibatkan pemberian pinjaman kepada peminjam dengan harapan pengembalian dana serta bunga. Crowdfunding reward-based memberikan imbalan keuangan kepada para pendukung proyek. Bagi mahasiswa mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan, memahami esensi prinsip-prinsip dasar dan manfaat peer-to-peer lending dan crowdfunding menjadi landasan penting. Dalam perspektif keuangan, keduanya memainkan peran kunci dalam membuka akses ke modal yang lebih luas, memperluas peluang bisnis, dan mengurangi hambatan finansial. Namun, seperti halnya setiap inovasi, tantangan seperti regulasi, keamanan, dan perlindungan konsumen perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peer-to-peer lending dan juga crowdfunding, mahasiswa akan mampu merespons dinamika perubahan dalam dunia keuangan. Materi ini memberikan landasan kokoh untuk mendistribusikan dampak positif dan tantangan yang terkait dengan evolusi sistem keuangan ini. Kesadaran terhadap perubahan ini penting, terutama dalam konteks peran peer-to-peer lending dan crowdfunding dalam membentuk masa depan keuangan global. Dalam era di mana teknologi informasi terus maju, perubahan drastis terjadi di sektor keuangan, terutama dalam hal akses manajemen data. Dalam era di mana teknologi informasi terus maju, perubahan drastis terjadi di sektor keuangan, terutama dalam akses dan manajemen dana.
Sistem keuangan tradisional semakin tergantikan oleh inovasi-inovasi baru. Dan di tengah perkembangan ini, peer-to-peer lending dan crowdfunding muncul sebagai solusi revolusioner dan memungkinkan individu atau bisnis untuk memperoleh dana dan mendanai proyek tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional. Dalam mata kuliah Sistem Informasi dan Keuangan, mahasiswa perlu memahami secara mendalam tentang cara mengintegrasikan sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding ke dalam proses akuntansi keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peer-to-peer lending dan crowdfunding, mahasiswa akan mampu merespons dinamika perubahan dalam dunia keuangan. Materi ini memberikan landasan kokoh untuk mendiskusikan dampak positif dan tantangan terkait dengan evolusi sistem keuangan ini. Kesadaran terhadap perubahan ini penting, terutama dalam konteks peran peer-to-peer lending dan crowdfunding dalam membentuk masa depan keuangan global. Oke, tahap terakhir dalam peer-to-peer lending adalah ketika peminjam membayar kembali pinjamannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, termasuk pembayaran bunga dan cicilan pokok. Platform peer-to-peer bertanggung jawab dalam mengelola proses pembayaran ini. Dana yang diterima dari peminjam didistribusikan kepada investor sesuai dengan bagian mereka dalam pinjaman tersebut. Proses ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan investor, di mana peminjam mendapatkan akses ke dana tanpa harus melibatkan lembaga keuangan tradisional, dan investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian yang kompetitif atas investasi mereka. Peer-to-peer lending juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah mengotomatiskan banyak aspek dalam proses ini, memberikan efisiensi yang signifikan. Namun, bagaimana peran sistem informasi dalam peer-to-peer lending? Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan memungkinkan pelacakan pembayaran, perhitungan bunga, serta penyusunan laporan keuangan yang diperlukan. Ini juga membantu menjaga transparansi antara peminjam dan investor. Berikut adalah peran-peran dari sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam sistem peer-to-peer lending. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi yang akurat. Sistem informasi akuntansi dan keuangan memastikan bahwa setiap transaksi terkait dengan peminjaman atau investor tercatat dengan benar. Ini mencakup pembayaran bunga dan semua transaksi keuangan terkait dengan peminjaman. Pencatatan yang akurat penting untuk menjaga integritas dan keandalan data keuangan di platform peer-to-peer. Lalu yang kedua adalah perhitungan bunga dan pembayaran. Sistem informasi akuntansi dan keuangan digunakan untuk menghitung bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam. Pemantauan konsisten terhadap saldo pinjaman, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran dapat diotomatisasi
mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu yang ketiga, ada pelacakan pembayaran. Sistem informasi akuntansi dan keuangan memungkinkan pelacakan pembayaran oleh peminjam. Hal ini penting karena pembayaran yang tepat, waktu, dan lengkap merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan investor. Sistem informasi akuntansi dan keuangan dapat memberikan notifikasi otomatis kepada peminjam yang terlambat membayar dan membantu meminimalkan risiko kredit. Lalu yang keempat, yaitu laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi dan keuangan digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang mendetail dan akurat. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang sangat penting untuk mengungkapkan kinerja platform peer-to-peer lending kepada regulator, investor, dan pemegang saham. Lalu yang kelima yaitu transparansi dan kepercayaan. Sistem informasi akuntansi dan keuangan membantu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi antara peminjam dan investor. Semua pihak dapat mengakses catatan transaksi, jadwal pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan. Hal ini membantu menjaga kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Lalu, yang keenam ada manajemen resiko. Sistem informasi akuntansi dan keuangan berperan dalam manajemen resiko dengan memberikan data tercatat dan sistem pelaporan yang akurat. Dengan sistem peer-to-peer, dapat mengidentifikasi potensi risiko kredit dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi dan keuangan memiliki peran yang krusial dalam mendukung operasional dan keberlangsungan platform peer-to-peer lending, memastikan transparansi, keakuratan, dan manajemen risiko yang efektif. Dalam era di mana teknologi informasi terus maju, perubahan drastis terjadi di sektor keuangan, terutama dalam hal akses dan manajemen dana. Sistem keuangan tradisional semakin tergantikan oleh inovasi baru, dan di tengah perkembangan ini, peer-to-peer lending dan crowdfunding muncul sebagai solusi revolusioner yang memungkinkan individu untuk memperoleh dana dan mendanai proyek tanpa keterlibatan lembaga keuangan. Lalu tahap terakhir yaitu peminjam kemudian membayar pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, termasuk pembayaran bunga dan pokok dan cicilan pokok. Platform peer-to-peer lending bertanggung jawab untuk mengelola proses pembayaran ini. Dana yang diterima dari peminjam kemudian didistribusikan kepada investor sesuai dengan bagian mereka dalam pinjaman tersebut. Proses ini menciptakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan investor, di mana peminjam dapat mendapatkan akses ke dana yang mereka butuhkan tanpa harus melibatkan lembaga keuangan tradisional, dan investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian yang kompetitif atas investasi mereka. Peer-to-peer lending juga memanfaatkan teknologi untuk mempermudah dan mengotomatisasikan banyak aspek di dalam proses ini, sehingga memberikan efisiensi yang signifikan. Sistem informasi akuntansi dan keuangan atau SIAK sangat penting dalam memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar,
dan memungkinkan pelacakan pembayaran, perhitungan bunga, serta penyusunan laporan keuangan yang mereka butuhkan. Hal ini juga membantu menjaga transparansi di antara peminjam dan investor. Peran SIAK dalam sistem peer-to-peer lending mencangkup catatan transaksi yang akurat untuk memastikan bahwa setiap transaksi, baik yang terkait dengan peminjam atau investor, tercatat dengan benar. Hal ini mencangkup pembayaran bunga dan semua transaksi keuangan yang terkait dengan peminjaman. Pencatatan yang akurat sangat penting untuk menjaga integritas dan keandalan data keuangan di platform peer-to-peer lending. Selain pencatatan transaksi, SIAK juga digunakan untuk menjaga pemantauan konstan terhadap saldo pinjaman, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran. Dengan SIAK, perhitungan ini dapat diotomatisasi, mengurangi risiko kesalahan manusia. SIAK juga memungkinkan pelacakan pembayaran oleh peminjam yang sangat penting karena pembayaran yang tepat waktu dan lengkap adalah kunci dari menjaga kepercayaan investor. Sistem informasi akuntansi dan keuangan dapat memberikan notifikasi otomatis kepada peminjam yang telah membayar, membantu meminimalkan risiko kredit. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dan keuangan sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang mendetail dan mendekati akurat. Laporan ini mencangkup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang sangat penting untuk mengungkapkan kinerja platform peer-to-peer lending dan menjaga kredibilitas di mata regulator, investor, dan pemegang saham. Selain aspek pencatatan dan pelaporan, SIAK juga membantu menciptakan tingkat transparansi yang tinggi antara peminjam dan investor. Semua pihak dapat mengakses catatan transaksi, jadwal pembayaran, dan informasi lainnya yang relevan. Ini membantu menjaga kepercayaan di antara para investor, pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya aspek-aspek finansial, pinjaman, dan investasi. Manajemen risiko juga merupakan peran kunci dari sistem informasi akuntansi dan keuangan dalam sistem peer-to-peer lending. Dengan data yang tercatat dengan baik dalam sistem pelaporan yang akurat, sistem peer-to-peer lending dapat mengidentifikasi potensi risiko kredit dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko tersebut. Pemahaman mendalam tentang manajemen risiko ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan pelanggan dalam platform peer-to-peer lending. Oke. Efisiensi operasional adalah hasil dari otomatisasi yang diintegrasikan dengan baik dalam sistem peer-to-peer lending. Hal ini membantu mengurangi biaya administrasi dan menghemat waktu, memungkinkan platform untuk berfungsi lebih lancar. Efisiensi ini juga dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi platform peer-to-peer dalam pasar yang semakin kompetitif. Namun, penting untuk diingat bahwa peer-to-peer lending seringkali menghadapi tantangan dalam hal risiko kredit dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, memiliki sistem informasi akuntansi yang canggih dan dapat diandalkan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan serta kepercayaan pelanggan. Setelah kita membahas mengenai peer-to-peer lending, kita akan membahas mengenai crowdfunding. Crowdfunding adalah suatu pendekatan yang memungkinkan orang untuk mendanai proyek tanpa harus memiliki jumlah dana besar sendiri. Inovasi ini memperluas akses pembiayaan kepada berbagai individu yang mungkin tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank atau investor modal ventura. Dalam praktiknya,
Terdapat beberapa model crowdfunding, termasuk crowdfunding ekuitas, crowdfunding utang, dan crowdfunding imbalan. Masing-masing model memberikan insentif atau manfaat yang berbeda kepada para penyumbang dana. Crowdfunding telah menciptakan peluang baru bagi pengusaha, seniman, aktivis, dan berbagai pihak yang ingin menggalang dana untuk proyek-proyek mereka. Crowdfunding ekuitas memberikan peluang pada investor untuk mendapatkan kepemilikan saham kecil dalam perusahaan yang didanai. Crowdfunding utang melibatkan pemberian pinjaman kepada peminjam dengan harapan pengembalian dana beserta bunga. Crowdfunding imbalan memberikan imbalan non-keuangan kepada para pendukung proyek. Dengan adanya crowdfunding, ide-ide dan proyek-proyek yang sebelumnya sulit mendapatkan dukungan dapat tumbuh dan berkembang. Pendekatan ini juga menjadi alat penting untuk menguji minat dan permintaan pasar sebelum mengambil risiko besar dalam pengembangan produk atau proyek yang lebih besar. Dengan begitu, crowdfunding telah membuka pintu bagi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di seluruh dunia. Penting untuk diingat bahwa crowdfunding tidak luput dari tantangan. Risiko regulasi, perlindungan konsumen, dan keamanan tetap menjadi faktor yang perlu diatasi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif juga diperlukan dalam konteks crowdfunding untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, pemahaman mengenai tentang peer-to-peer lending dan crowdfunding beserta peran sistem informasi akuntansi dalam keduanya akan memberikan mahasiswa landasan yang kuat untuk memahami perubahan kompleks dalam dunia keuangan. Kesadaran akan tantangan dan peluang ini penting untuk membentuk pemimpin masa depan yang dapat mengelola perubahan dengan bijak dan inovatif. Crowdfunding hadiah adalah jenis crowdfunding di mana orang mendukung proyek atau inisiatif tertentu sebagai balasannya. Mereka menerima imbalan berupa barang atau layanan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Ini berbeda dengan dari crowdfunding utang atau ekuitas karena tidak ada kewajiban bagi pemilik proyek untuk mengembalikan dana atau memberikan kepemilikan saham kepada pendukung. Pemberi hadiah mungkin menerima produk yang dihasilkan oleh proyek, aktivitas eksklusif kelayanan, atau hadiah lainnya sesuai dengan tingkat kontribusi mereka. Crowdfunding hadiah sering digunakan untuk mendukung proyek kreatif seperti film independen, musik, produksi fisik, atau proyek seni. Selain jenis crowdfunding di atas, ada juga jenis crowdfunding lain seperti crowdfunding real estate yang mendanai investasi properti, crowdfunding sosial yang mendukung inisiatif sosial atau amal, dan crowdfunding perusahaan peer-to-peer di mana perusahaan meminjamkan uang satu sama lain.
Dalam konteks crowdfunding, sistem informasi akuntansi dan keuangan atau SIAK memainkan peran penting. Sistem informasi akuntansi dan keuangan membantu mengelola dana yang terkumpul, mengawasi proyek yang didanai, dan memungkinkan investor atau pendukung untuk melacak bagaimana dana mereka digunakan. Ini juga penting untuk melaporkan hasil investasi kepada para pemodal. Sistem informasi akuntansi dan keuangan membantu dalam mengelola sistem crowdfunding dengan memfasilitasi pelacakan dan pelaporan dana kepada para pemodal, menjaga transparansi, dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai investasi. Investasi merupakan tindakan alokasi dana dalam satu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Sistem investasi melibatkan seperangkat aturan strategi dan prosedur yang digunakan untuk mengelola investasi. Dalam konsep dasar sistem investasi, terdapat beberapa jenis investasi serta strategi investasi. Jenis investasi dapat mencangkup saham, lalu obligasi, real estate, dan berbagai jenis aset lainnya. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan modal sebagai hasil dari pengalokasian dana. Beberapa tujuan investasi melibatkan pertumbuhan modal, pendapatan pasif, melindungi nilai uang dari inflasi. Pertumbuhan modal dalam investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai modal yang diinvestasikan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan nilai aset atau keuntungan dari investasi tersebut. Pendapatan pasif dari investasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan tanpa perlu terlibat aktif di dalamnya. Contohnya adalah dividen saham, bunga dari obligasi, atau pendapatan dari properti sewaan. Investasi juga dapat berperan dalam melindungi nilai uang dari inflasi. Dengan meningkatnya harga-harga barang dan jasa seiring waktu, nilai uang dapat berkurang. Investasi yang menghasilkan imbal hasil melebihi tingkat inflasi membantu melindungi nilai uang tersebut. Konsep risiko dan imbalan hasil juga sangat penting dalam investasi. Semakin besar risiko yang diambil dalam investasi, semakin besar potensi imbalan hasilnya. Risiko dalam investasi merujuk pada kemungkinan mengalami kerugian atau fluktuasi nilai investasi. Nilai investasi dengan risiko tinggi, seperti saham perusahaan startup atau investasi di pasar saham yang bergejolak, biasanya memiliki potensi imbal hasil yang tinggi. Ini berarti bahwa meskipun ada risiko kerugian yang signifikan, ada juga potensi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dalam mengelola sistem investasi, penting untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang jenis investasi yang dipilih, tujuan investasi yang diinginkan, dan sistem investasi yang sesuai. Memahami konsep risiko dan imbal hasil juga membantu dalam
pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan individu atau perusahaan. Pertama, mari kita bahas mengenai disverifikasi. Disverifikasi adalah suatu strategi yang sangat penting dalam dunia investasi, dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko dalam portofolio investasi. Strategi ini dilakukan dengan membagi atau mengalokasikan dana ke berbagai jenis investasi dan kelas aset. Dengan melakukan disverifikasi, Anda menciptakan variasi dalam portofolio, sehingga jika satu investasi mengalami penurunan nilai atau kerugian, investasi lainnya mungkin mengalami pertumbuhan atau keuntungan. Disverifikasi membantu melindungi portofolio dari kerugian besar yang bisa terjadi jika hanya mengandalkan satu jenis investasi. Disverifikasi dilakukan dengan mengalokasikan dana ke saham, obligasi, real estate, dan instrumen keuangan lainnya. Selain itu, disverifikasi juga dapat mencangkup berbagai industri, sektor ekonomi, dan wilayah geografis. Dengan cara ini, jika satu bagian dari portofolio mengalami masalah, yang lainnya tetap stabil atau bahkan tumbuh, membantu meminimalkan risiko investasi secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang alat investasi. Broker dan platform perdagangan merupakan alat penting dalam dunia investasi. Broker adalah entitas atau individu yang memiliki izin dan wewenang untuk melakukan transaksi atas nama kita. Mereka menerima instruksi dari kita, menghubungkan kita ke pasar, dan mengeksekusi pesanan yang kita berikan. Platform perdagangan di sisi lain adalah perangkat lunak atau layanan online yang memungkinkan kita mengakses pasar keuangan, menganalisis data, dan melakukan perdagangan. Keduanya memberikan akses yang diperlukan ke pasar keuangan dan menawarkan berbagai opsi investasi. Alat investasi lainnya adalah manajer investasi. Manajer investasi adalah para profesional yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar keuangan. Mereka membantu kita mengelola portofolio investasi dengan memberikan saran terkait alokasi aset, strategi investasi, dan pengawasan terhadap perkembangan portofolio. Manajer investasi dapat bekerja secara mandiri atau dalam perusahaan manajemen investasi, membantu kita merancang portofolio yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Investasi memiliki beberapa tujuan seperti pertumbuhan modal, pendapatan pasif, dan melindungi nilai uang dari investasi. Pertumbuhan modal bertujuan untuk meningkatkan nilai modal yang diinvestasikan. Pendapatan pasif menghasilkan pendapatan tanpa keterlibatan aktif dan melindungi nilai mata uang dari inflasi, membantu mempertahankan nilai uang seiring waktu.
Selanjutnya, kita dapat membahas mengenai konsep risiko atau imbalan hasil. Risiko dalam investasi merujuk pada kemungkinan mengalami kerugian atau fluktuasi nilai investasi. Semakin besar risiko yang diambil, semakin besar potensi imbalan hasilnya. Investor perlu memahami profil risiko dan tujuan keuangan mereka untuk merancang portofolio yang sesuai. Konsep ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan. Terakhir, kita membahas tentang kesabaran dalam perjalanan investasi. Investasi adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran. Dengan disiplin dan strategi yang tepat, kita dapat mencapai kesuksesan investasi jangka panjang. Terus belajar dan mengembangkan pengetahuan dalam dunia investasi sangat penting, karena pasar keuangan selalu berubah. Demikianlah pemahaman yang kuat tentang risiko, strategi investasi, dan berbagai jenis investasi akan membantu kita mengelola investasi dengan lebih baik, mencapai tujuan finansial dengan diversifikasi yang baik, dan alat investasi yang tepat. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat melihat masa depan investasi yang lebih cerah. Selanjutnya, mari kita perluas pemahaman kita tentang sistem transfer uang dengan membahas lebih rinci tentang transfer lalu lintas giro. Meskipun memiliki keuntungan praktis, cepat, dan aman, transfer lalu lintas giro juga menyebabkan beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Biaya administrasi atau transaksi yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan dapat menjadi pertimbangan penting, terutama jika transfer tersebut dilakukan secara rutin atau dalam jumlah besar. Selain itu, persyaratan memiliki rekening giro di bank yang sama dengan penerima atau pengirim dapat mengakibatkan biaya tambahan. Oleh karena itu, pemilihan metode transfer harus mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk frekuensi transaksi, jumlah dana yang terlibat, dan kemudahan penggunaan. Timbangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat perkembangan teknologi keuangan atau fintech yang memperkenalkan metode pembayaran alternatif seperti dompet digital yang dapat memberikan solusi lebih efisien dan murah. Sistem pembayaran digital ini menyajikan pilihan modern dengan biaya yang lebih rendah dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan transfer lalu lintas giro tradisional. Selanjutnya, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang sistem clearing elektronik, terutama fokus pada Automated Clearing House atau ACH di Amerika Serikat. ACH menjadi tulang punggung dalam mendukung sejumlah besar transaksi pembayaran di Amerika Serikat, mulai dari pembayaran tagihan hingga penggajian. Namun, tentu perlu dicatat bahwa sifatnya hanya berlaku di Amerika Serikat, dapat menimbulkan tantangan jika terdapat kebutuhan untuk melakukan transaksi internasional. Oleh karena itu, dalam lingkup global, diperlukan integrasi berbagai sistem clearing elektronik dari berbagai negara untuk memfasilitasi transfer dana lintas batas.
Ketika kita berbicara tentang mekanisme BRI RTGS di Indonesia, perlu ditekankan bahwa sistem ini memainkan peran kritis dalam menangani transaksi besar yang melibatkan jumlah dana yang signifikan. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian transaksi real time membuat BI RTGS menjadi pilihan yang efisien untuk transaksi skala besar. Namun, untuk transaksi kecil atau sehari-hari, infrastruktur pembayaran yang lebih ringan seperti dompet digital atau metode pembayaran berbasis aplikasi dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai. Oke, di sini saya juga akan mereview tugas-tugas yang sudah diberikan pada mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Oke, yang pertama yaitu analisis sistem foreign exchange atau sistem pertukaran mata uang. Di sini ada aplikasi contoh dari foreign exchange yaitu HBS Investasi. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang HBS Investasi. HBS Investasi adalah broker forex dan CFD asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2018. Cangkupan aset keuangan yang disediakan oleh HSB Investasi meliputi forex, indeks saham, serta komoditas atau yaitu berupa emas dan energi. HBS memiliki izin Bapepti dengan ketentuan minimum deposit yaitu $100, reference 1:200 dengan komisi $2 per lot. Minimum trading yaitu 0,1 lot dan spread floating yaitu 1,4 pips. Didukung dengan platform tradingnya sendiri, HBS Investasi memberikan jaminan eksekusi pesat dan komisi trading yang rendah. Dibandingkan dengan broker lokal kebanyakan, HBS Investasi unggul dari segi penyediaan materi dan fitur edukasi baik bagi pemula maupun lanjutan. Berada di bawah naungan PT Handal Semesta Berjangka, HBS Investasi merupakan broker yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Meski berusia relatif muda, HBS Investasi mampu menunjukkan kredibilitasnya dengan menyediakan fitur-fitur yang mampu bersaing. HBS Investasi bahkan pernah memperoleh pengakuan industri dengan predikat Most Improved Broker of the Year pada tahun 2021 dari ICDX atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange. Trading dengan HBS Investasi dapat dimulai dengan volume 0,1 lot sehingga ditunjang dengan akses dukungan pelanggan selama 24 jam di hari kerja dan 8 jam di akhir pekan. Perlu diketahui bahwa HBS Investasi tidak memperbolehkan strategi hedging. Lalu fitur-fitur yang ada di HBS Investasi yaitu ada forex trading yang merupakan fitur untuk membantu para investor dalam kegiatan trading forex. Yang pertama, yaitu investasi terkait kurs mata uang. Aplikasi ini menyediakan informasi terkait kurs mata uang asing yang terupdate, sehingga para investor dapat memantau pergerakan harga mata uang yang sedang diperdagangkan. Lalu yang kedua ada analisa teknikal. Aplikasi ini juga menyediakan analisa teknikal yang dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan dalam trading. Lalu fitur yang kedua ada analisa teknikal. Aplikasi ini menyediakan analisa teknikal yang dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan dalam trading. Analisa teknikal ini mencakup grafik, harga, dan indikator-indikator teknikal yang dapat membantu para investor dalam menganalisis pergerakan harga mata uang. Lalu juga ada fitur pembelian dan penjualan mata uang asing. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk mempermudah para investor dalam melakukan pembelian dan penjualan
mata uang asing secara online. Lalu ada pemantauan posisi trading. Aplikasi ini menyediakan fitur pemantauan posisi trading yang sedang dilakukan oleh para investor sehingga para investor dapat memantau perkembangan investasi yang sedang dilakukan. Lalu tersedia dalam berbagai bahasa. Aplikasi ini juga tersedia dalam berbagai bahasa sehingga mudah dipahami oleh para investor dari berbagai negara. Lalu yang selanjutnya ada juga analisis sistem perpajakan, yaitu dengan menganalisis Direktorat Jenderal Pajak Online atau DJP Online. DJP Online adalah singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak Online. Ini adalah sebuah platform digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia atau DJP untuk memberikan layanan dan informasi terkait perpajakan secara elektronik. DJP Online bertujuan untuk mempermudah proses perpajakan, memfasilitasi komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Melalui DJP Online, wajib pajak dapat melakukan berbagai tugas terkait perpajakan, termasuk pelaporan pajak, pembayaran pajak, pengajuan permohonan, pendaftaran, dan mengakses berbagai informasi terkait peraturan perpajakan. Ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah memenuhi kewajiban pajak secara elektronik, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. DJP Online juga merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong kesadaran wajib pajak untuk pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan negara, serta menjadikan proses perpajakan menjadi lebih transparan, terjangkau, dan mudah diakses. Untuk fitur-fitur dalam DJP Online, yaitu antara lain ada e-filing, lalu ada e-billing, lalu ada e-SKD, ada info KSWP, rumah konfirmasi, PHTB, e-reporting investasi, e-reporting insentif COVID-19, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada juga analisis terkait sistem di bank digital. Di sini yaitu analisis terhadap aplikasi SeaBank. Aplikasi SeaBank Indonesia adalah aplikasi perbankan digital yang menyediakan berbagai layanan perbankan dengan sistem sepenuhnya online. SeaBank bernama lengkap PT Bank SeaBank Indonesia, dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE, sebelum diakuisisi oleh PT Danadipa Arta Indonesia pada 10 Februari 2021. Aplikasi ini dapat digunakan untuk bertransaksi dengan keuangan secara digital seperti menabung dan transfer uang antar bank. Saat ini terdapat 3 produk SeaBank sebagaimana yang tercantum dalam website resminya, yaitu tabungan, deposito, dan virtual account. SeaBank adalah salah satu bank digital yang menawarkan bunga cukup tinggi kepada nasabahnya. Bank digital yang aplikasinya didominasi oleh warna orange ini memang belum lama mengudara, namun berkat ekosistem digitalnya yang sangat kuat, SeaBank termasuk bank digital yang cukup terkenal di Indonesia. Berikut review SeaBank dan bahas fitur, produk, cara mendaftar, dan kelebihan serta kekurangannya. Namun sebelumnya legalitas dari SeaBank ini dia sudah legal dan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor KRP 12 PB 1 2021 tanggal 10 Februari 2021. Bank yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh PT Koin Investama Nusantara ini juga menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Jadi LPS jadi secara hukum SeaBank sangat terpercaya.
Produk bank antara lain itu yang pertama ada tabungan bank, lalu ada deposito bank dan virtual account. Lalu fitur-fitur bank yaitu ada fitur untuk melihat saldo tersedia, lalu penempatan bunga, pemotongan pajak, suku bunga harian, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada juga analisis sistem pada fintech, yaitu di sini ada Dana. Dana merupakan salah satu aplikasi dompet digital atau e-wallet yang ada di Indonesia. Dan dana ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menjamin bahwa layanan ini beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Oke. Lalu di sini dana itu memiliki fitur-fiturnya antara lain ada untuk transfer dan terima uang, lalu pembayaran dengan scan QR code, lalu bayar tagihan dan pembelian, lalu ada fitur tarik tunai, terus ada investasi emas, terus ada fitur nearby me, lalu ada 8, ada fitur top up pada mitra offline seperti di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan lain sebagainya. Lalu ada fitur dana protection, dan ada fitur dana kaget, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat analisis layanan dari peer-to-peer lending. Di sini saya menggunakan aplikasi Amarta, itu adalah sebuah platform layanan finansial berbasis online yang beroperasi dalam model peer-to-peer lending. Perusahaan fintech ini pertama kali didirikan pada tahun 2010 dan telah berkecimpung dalam industri peer-to-peer lending di Indonesia selama lebih dari 13 tahun. Hal ini menjadikan Amarta sebagai salah satu peer-to-peer lending tertua di Indonesia dengan sejarah dan pengalaman yang kuat menyediakan layanan keuangan alternatif. Lalu di sini terdapat analisis dari eh, analisis dari bisnis peer-to-peer lending, yaitu pada awalnya Amarta berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, fokus pada memberikan layanan keuangan bagi para pelaku usaha mikro. Namun seiring perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, Amarta telah mengalami perubahan dan transformasi. Hingga saat ini, Amarta telah berubah menjadi sebuah platform platform fintech peer-to-peer lending yang berperan sebagai perantara antara pengusaha mikro dan pemilik modal. Salah satu hal yang membedakan Amarta dari lembaga keuangan tradisional adalah fokusnya pada pengusaha mikro di wilayah pedesaan dan perkotaan yang mungkin belum memiliki akses kredit ke perbankan konvensional. Hal ini sejalan dengan misi Amarta untuk memungkinkan akses modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro yang seringkali diabaikan oleh institusi keuangan tradisional. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, Amarta telah berhasil menciptakan jaringan yang luas dan efisien untuk menghubungkan para pengusaha mikro dengan sumber modal yang diperlukan. Amarta memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro dengan tujuan membantu mereka mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pendekatan peer-to-peer lending, investor yang tertarik dapat memberikan dana kepada para peminjam melalui platform Amarta. Dalam hal ini, Amarta berperan sebagai perantara dan memfasilitasi transaksi antara peminjam dan investor. Melalui platform online Amarta, pengusaha mikro dapat mengajukan pinjaman dan para investor dapat memilih untuk memberikan pinjaman kepada mereka berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Amarta juga memberikan pemantauan dan pengelolaan dana
yang transparan untuk memastikan keberlangsungan operasi serta pengembalian dana kepada investor. Secara keseluruhan, Amarta telah menjadi salah satu pelaku utama dalam memungkinkan akses keuangan bagi para pengusaha mikro di Indonesia yang selama ini sulit mendapatkan dukungan keuangan dari institusi keuangan tradisional. Dengan bantuan teknologi, Amarta memberikan solusi yang inovatif untuk memperkuat ekonomi perdesaan dan perkotaan di Indonesia, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas untuk pengusaha mikro. Lalu selanjutnya di sini juga ada analisis sistem layanan crowdfunding, yaitu di sini saya memberikan contoh pada aplikasi Kita Bisa. Kita Bisa merupakan platform yang menghubungkan antara permintaan dan penawaran yang ada dalam upayanya menggalang dana untuk berdonasi secara online atau crowdfunding di Indonesia. Kita bisa menyediakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan yang kerap disapa sebagai para orang baik yang ingin menggalang dana dengan membuat halaman donasi online yang dikenal dengan halaman campaign untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif, ataupun yang lainnya. Selain itu, platform Kita Bisa juga berfungsi sebagai wadah untuk berdonasi yang dapat dilakukan kapan saja secara online kepada campaign-campaign di Kita Bisa sesuai dengan kategori atau organisasi yang menjadi ketertarikannya. Lalu di sini ada juga alur bisnis dari aplikasi Kita Bisa. Aplikasi Kita Bisa memiliki dua proses bisnis utama, yaitu galang dana dan juga donasi. Pada proses bisnis galang dana, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pembuatan halaman penggalangan dana. Lalu yang kedua, ada tahap verifikasi halaman penggalangan dana. Lalu yang ketiga, ada tahap penggalangan dana, di mana penggalang dana dapat mempromosikan halaman penggalangan dananya melalui berbagai media seperti media sosial, email, atau word of mouth. Lalu 4, ada tahap penutupan penggalangan dana, dan yang kelima tahap penyaluran dana. Lalu pada proses bisnis donasi, ada beberapa tahap, yang itu yang pertama ada tahap pencarian kampanye donasi, lalu yang kedua ada tahap pemilihan kampanye donasi, lalu yang ketiga ada tahap donasi, yaitu di mana donatur memiliki berbagai opsi untuk pembayaran yang meliputi transfer bank, kartu kredit, dan e-wallet. Mereka dapat memilih metode yang paling sesuai dengan preferensi mereka untuk melakukan donasi ke kampanye donasi yang mereka dukung. Lalu ada yang keempat, ada tahap konfirmasi donasi. Dan yang kelima, ada tahap pelaporan donasi. Dan kemudian tahap pengumpulan donasi. Lalu selanjutnya di sini juga ada analisis terhadap layanan investasi. Di sini saya yang pertama menggunakan layanan investasi reksadana dari Tokopedia, yaitu Tokopedia Reksadana adalah layanan investasi reksadana yang disediakan oleh Tokopedia bekerja sama dengan agen penjual reksadana atau APRD, yaitu Bareksa. Bareksa sendiri adalah sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dikenal sebagai pionir platform transaksi reksadana secara online. Untuk membeli reksadana di Tokopedia Reksadana, nasabah tidak perlu datang ke kantor Tokopedia karena dapat mengisi formulir pembukaan rekening secara online. Transaksi bisa dilakukan secara online melalui Tokopedia, dan semua berkas untuk kepentingan transaksi bisa diunggah langsung ke sistem online Tokopedia. Nasabah juga bisa memantau investasinya kapanpun melalui Tokopedia. Pembelian unit reksadana dimulai dari nominal sangat rendah, yaitu 10.000. Selain itu, Tokopedia dan Bareksa tidak mengenakan biaya transaksi. Adanya penjualan instan atau instant redemption
yang memungkinkan nasabah untuk menjual kembali unit reksadana yang dimiliki tanpa harus menunggu waktu 1 hari. Untuk jenis investasi reksadana di Tokopedia sendiri, yaitu ada yang pertama reksadana pasar uang, lalu ada reksadana pendapatan tetap. Lalu untuk reksadana pasar uang sendiri adalah di sini ada produknya, yaitu yang pertama ada Shailendra dan Akas, lalu yang kedua ada Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Sedangkan untuk reksadana pendapatan tetap, di sini produknya itu ada Bahana MES Syariah kelas A, lalu ada Manolek Obligasi Negara Indonesia 2 kelas D1. Kelas D1 itu. Lalu di sini ada analisis proses bisnis dari investasi yang ada di reksadana Tokopedia. Yang pertama yaitu ada pendaftaran dan pembukaan akun. Lalu para investor yang berminat untuk berinvestasi melalui Tokopedia perlu melakukan pendaftaran dan membuka akun terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada pemilihan reksadana. Di sini investor memilih reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasinya. Platform seperti Tokopedia menyediakan alat analisis dan informasi terkait untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga adalah proses investasinya. Setelah memilih reksadana, investor melakukan investasi dengan mentransfer dana ke rekening reksadana. Pembelian unit reksadana dilakukan berdasarkan harga bersih aktiva atau NAF per unit dari hari transaksi. Lalu yang keempat ada pengelolaan portofolio oleh manajer investasi. Manajer investasi reksadana mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Investor dapat memantau kinerja portofolio mereka melalui platform Tokopedia atau alat lainnya. Yang kelima yaitu pembayaran dividen atau keuntungan. Jika reksadana memberikan dividen atau keuntungan, investor dapat menerima pembayaran tersebut sesuai dengan kebijakan dana tersebut. Lalu yang keenam yaitu pemantauan dan analisis. Investor dapat terus memantau kinerja investasi mereka melalui platform Tokopedia, analisis, dan laporan berkala dapat disediakan untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kemudian ada penarikan dana, dan di sini juga terdapat pembaruan dan pelayanan kepada pelanggan. Lalu aspek lainnya yaitu ada pengelolaan dana oleh manajer investasi. Lalu di sini yaitu merupakan manajer investasi bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh para pemegang saham. Ini melibatkan analisis pasar dan pemilihan instrumen investasi dan perancangan portofolio sesuai dengan tujuan investasi. Lalu ada harga besi aktiva, yaitu digunakan untuk menentukan harga pembelian dan penjualan unit reksadana. Ini mencerminkan nilai total aset bersih dari reksadana per unit pada suatu waktu tertentu. Lalu ada biaya dan fee. Investor dikenakan biaya pembelian dan penjualan unit reksadana, serta biaya manajemen tahunan untuk operasional dan manajemen investasi. Lalu selanjutnya di sini saya juga melakukan analisis layanan pada layanan investasi emas digital yang ada di e-wallet atau dompet digital Dana. Fitur ini disebut dengan Dana Emas, adalah fitur investasi emas di aplikasi Dana yang memungkinkan pengguna untuk secara digital membeli dan menjual emas dengan mudah. Disebut juga dengan sebutan emas, fitur ini memungkinkan pembelian emas dimulai dari 0,01 gram atau setara dengan nilai kurang dari 10.000 tanpa adanya biaya tambahan yang dikenakan. Dibuat sebagai solusi untuk para pengguna yang ingin menabung berinvestasi dalam logam mulia dengan sederhana dan aman. Dana Emas memberikan kemudahan akses serta memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat transaksi dan saldo emas yang telah mereka akumulasikan.
Proses pembelian dan penjualan emas dapat dilakukan secara digital, menyediakan solusi praktis untuk investasi emas dengan nominal yang rendah dan transparansi biaya, serta pengguna dapat terus memantau dan menganalisis kinerja investasi mereka melalui fitur ini. Dengan demikian, dana emas mencerminkan inovasi dan teknologi keuangan yang memudahkan masyarakat dalam berinvestasi tanpa harus terlibat dalam transaksi fisik emas. Oke, cukup sekian review dan pembahasan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan